perusahaan Kampung Kopi. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan perusahaan kami menggunakan ADMPR. Dan perkenalkan, nama saya Ariel Putra Wijaya Damula dengan NIM 68 2019 011. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok perusahaan Kampung Kopi. Dan nama saya Hendrik Fernando Suwono dengan NIM 68 2019 034. Perkenalkan, nama saya Girisinca Alvenita Lamba dengan NIM 68 2019 045. Perkenalkan, nama saya Lismiati Manguling dengan NIM 68 2019 025. Pada tes tengah semester kali ini di mata kuliah System Enterprise, kami membuat perusahaan yang bernama Perusahaan Kampung Kopi. Perusahaan Kampung Kopi itu apa sih? Nah, perusahaan Kampung Kopi ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi kopi khas daerah yang siap saji dan yang masih dalam kemasan. Perusahaan Kampung Kopi ini menyediakan hasil produksinya dengan beberapa varian kemasan yang simpel. Keunggulan dari produksi kopi ini dikarenakan diproduksi dengan aroma dan penyajian khas dari asal kopi tersebut. Perusahaan Kampung Kopi ini berada di Jalan Mongosidi nomor 29, Kota Salatiga, di mana hasil produksinya akan diekspor ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Korea. Baik, sekarang kami akan menjelaskan mengenai perusahaan atau klien di aplikasi ADMPR yang telah kami buat pada tugas sebelumnya. Yang pertama, kami akan membuka pada sistem admin, kemudian kita klik client roles, dan terakhir kita klik client. Pada klien ini, di mana search key yang kami buat yaitu Kampung Kopi dengan nama perusahaan kami yaitu Kampung Kopi. Seperti yang telah kita ketahui, deskripsi awal dari perusahaan Kampung Kopi yang kami buat yaitu suatu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi jenis-jenis varian kopi siap saji dan yang masih dalam bentuk kemasan. Perusahaan Kampung Kopi ini memiliki email yaitu admin.kampungkopi@gmail.com. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai organization yang ada di perusahaan Kampung Kopi. Pertama, kita buka pada sistem admin, lalu kita pilih organization rules, lalu kita pilih organization. Nah, di sini dapat kita lihat dalam perusahaan Kampung Kopi memiliki dua organization, yaitu yang pertama kantor pusat dan yang kedua pabrik Kampung Kopi. Pertama kita bahas mengenai kantor pusat. Kantor pusat ini beralamat di Salatiga dan user yang bisa mengakses kantor pusat ada dua, yaitu Aldi dan Rama. Lalu kedua, pabrik Kampung Kopi. Pabrik Kampung Kopi ini juga beralamat di Salatiga dan user yang bisa mengaksesnya juga ada dua, yaitu Yudi dan Budi. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai user enroll pada perusahaan Kampung Kopi. Pertama kita buka pada sistem admin, lalu kita pilih general rules, lalu kita pilih security, lalu pilih user. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa perusahaan Kampung Kopi memiliki beberapa user. Yang pertama ada admin kopi sebagai admin di perusahaan Kampung Kopi. Memiliki user role sebagai Kampung Kopi admin dan Kampung Kopi user. Dan yang kedua ada Aldi sebagai direktur keuangan, memiliki role sebagai Kampung Kopi user, memiliki kontrak kerja selama 1 tahun, dimulai dari tanggal 30 September 2020 hingga 30 September 2021. Lalu Aldi hanya bisa mengakses satu organization, yaitu kantor pusat. Berikutnya ada Budi sebagai kepala bagian divisi quality, memiliki user role sebagai Kampung Kopi user, memiliki kontrak kerja selama 2 tahun dimulai dari tanggal 2 Oktober 2020 hingga 2 Oktober 2022 dan organization yang dapat diakses yaitu pabrik Kampung Kopi.
Berikutnya ada Rama sebagai Direktur Marketing. Rama memiliki role sebagai kampung kopi user dan memiliki kontrak kerja selama 1 tahun dimulai dari tanggal 1 Oktober 2020 hingga 1 Oktober 2021, dan organisasi yang dapat diakses yaitu kantor pusat. Yang berikutnya ada Yudi sebagai Kepala Bagian Divisi Produksi, memiliki role sebagai kampung kopi user dan memiliki kontrak kerja selama 2 tahun dimulai dari tanggal 1 Oktober 2020 hingga 1 Oktober 2022, dan organisasi yang dapat diakses yaitu Pabrik Kampung Kopi. Sekarang role, kita pilih role, lalu create to go. Nah, di sini kita bisa lihat ada 2 role yang berada di perusahaan Kampung Kopi. Yang pertama yaitu Kampung Kopi Admin dan yang kedua Kampung Kopi User. Kita bahas pertama mengenai Kampung Kopi Admin. Kampung Kopi Admin ini bisa mengakses semua organisasi yang berada di perusahaan Kampung Kopi. Lalu berikutnya untuk user Kampung Kopi Admin ada 1 yaitu Admin Kopi. Lalu yang kedua yaitu Kampung Kopi User. Kampung Kopi User hanya bisa mengakses salah satu dari 2 organisasi yang berada di perusahaan Kampung Kopi. Misalnya hanya bisa mengakses kantor pusat saja atau hanya bisa mengakses pabrik Kampung Kopi saja, tidak bisa mengakses keduanya sekaligus. Lalu pada Kampung Kopi User memiliki beberapa user, yaitu yang pertama admin kopi, yang kedua ada Aldi, yang ketiga ada Rama, yang keempat ada Yudi, dan yang kelima ada Budi. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ariel Putra Wijaya Damula dengan NIM 68 2019 011. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bisnis partner perusahaan kami dan juga terkait dengan produk perusahaan kami. Yang pertama, untuk mengeceknya kita pergi ke menu partner relation, terus pilih business partner rules, terus kita ke business partner. Di sini kami mempunyai 10 customer yang terdiri dari swalayan Alfamart, swalayan BNS, swalayan Ramayana, swalayan Carrefour, swalayan Indomaret, swalayan Hypermart, swalayan Alfamidi, dan juga swalayan Asia, swalayan Super Indo, dan terakhir swalayan Yogya. Dan juga kami mempunyai 10 vendor atau juga penyuplai dari untuk perusahaan kami yang terdiri dari PT Abadi Adi Mulia, terus CV Anugrah Bumi Semesta, PT Kemasan Cipta Utama, PT EIG Presisi Indonesia, PT Ketiara Coffee Gayo, PT Perkebunan Nusantara 12, PT Sakti Setia Sentosa, PT Taman Delta Indonesia, PT Toarko Jaya, dan PT Ulin Mitra Perkasa. Dan juga kami mempunyai 20 karyawan yang terdiri dari Andi, Andre, Ari, Arif, Bayu, Fajar, Hadi, Ika, Ilham, Indra, Maya, Nurul, Retno, Rini, Rizky, Siti, Utami, Wahyu, dan Wulan. Itulah bisnis partner kami untuk perusahaan Kampung Kopi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai produk
yang terkait dengan perusahaan kami. Di sini kita akan masuk ke menu material management. Setelah itu kita akan masuk ke material management rules, dan untuk melihat kategori dari produk kita akan masuk ke produk kategori. Dalam perusahaan kami mempunyai 3 kategori produk yang terdiri dari produk biji kopi, produk kopi instan, dan juga produk kopi bubuk. Setelah kita melihat kategori dari produk, kita akan masuk ke menu produk. Di perusahaan kami terdapat 24 jenis produk, yang dimana seluruhnya dari ke-24 itu merupakan produk yang hanya bisa dijual, atau yang dimaksud juga dengan produk buatan dari perusahaan kami. Itulah penjelasan singkat mengenai produk dari perusahaan kami. Sekian dan terima kasih. Ya, terkait dengan price, kami sudah membuat harga untuk member dan price list juga untuk member. Diskon skema kami membuat 2 kategori, yaitu yang pertama itu untuk pembelian lebih dari 2 juta dia akan didiskon sebesar 20%. Yang kedua itu berlaku untuk pembelian lebih dari 1 juta dan dia akan didiskon sebesar 15%. Nah, perusahaan Kampung Kopi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kopi, di mana perusahaan ini memproduksi berbagai produk jenis kopi khas Indonesia yang dikemas dalam berbagai jenis kemasan dan penyajian yang simpel, sehingga bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Di mana keunggulan produk kopi ini ialah karena diproduksi dengan aroma dan penyajian khas dari daerah asal kopi, sehingga seseorang yang rindu akan kampung halaman bisa merasakan berada di kampung halaman mereka karena mereka meminum kopi khas daerah mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lismeti Manguling dengan NIM 682019-025. Di sini saya akan membuat tutorial untuk membuat satu produk baru dan men-setting harga untuk produk tersebut. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka pada material manajemen, lalu pilih material manajemen rules, lalu pilih produk. Lalu kita isi search key-nya. Di sini saya akan membuat produk yaitu kopi Robusta Temanggung botol. Lalu pada name-nya juga diisi. Kita isi juga pada description produknya. Robusta Temanggung dalam kemasan botol, kardus berisi 24 botol dan per botol berisi 240 ml. Lalu pada komen help-nya kita juga mengisi. Di sini saya akan mengisikan bahwa jika kemasan diterima dalam kondisi rusak, maka bisa ditukar. Lalu pada produk kategorinya kita pilih yang produk kopi instan, ada teks kategori standar, lalu produktifnya item, lalu pada purchase and sold kita centang karena produk ini merupakan produk yang kita beli dari vendor dan akan kita jual kembali pada customer. Lalu berikutnya klik price.
klik new record, lalu isi price list versionnya, lalu isi pada list price-nya. Di sini list price-nya saya akan mengisi 125.000. Lalu standar price-nya 110.000. Lalu limit price-nya 90.000. Setelah mengisi limit price, standar price, dan list price, sekarang kita klik save. Dan produk baru yang sudah kita buat serta harganya telah kita setting. Sekian tutorialnya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Geresenca Alvanita Lamba dengan NIM 68/2019-045. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat diskon skema pada aplikasi Adempire. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita membuat skema diskon tersebut, kita harus memiliki akun atau membuat akun terlebih dahulu pada aplikasi Adempire. Namun, pada kali ini saya menjelaskannya dan saya sudah memiliki akun sehingga saya login menggunakan akun admin Kopi. Nah, tampilan setelah kita membuka Adempire seperti ini. Kita klik Material Management, kemudian kita pilih Material Management Rules, dan kita klik Diskon Skema. Dan inilah tampilan dari diskon skema. Tampilan ini adalah diskon yang pernah saya buat terlebih dahulu. Tapi pada kali ini kita akan membuat diskon skema dengan diskon 15%. Oleh sebab itu kita klik new record. Nah, di sini kita isi name-nya yaitu diskon 15%. Kemudian kita membuat keterangan dari diskon 15% tersebut, yaitu dan di sini keterangan atau deskripsi dari diskon 15% yaitu diskon 15% ini berlaku jika pembeli atau customer membeli produk atau barang di atas 2 juta. Dan kita pilih diskon type-nya yaitu flat version. Nah, di sini flat diskonnya kita masukkan angka diskon yang kita telah pilih tadi yaitu 15%. Setelah kita mengisinya semua, kita klik save. Untuk memastikan apakah diskon yang telah kita buat ini tersave atau dapat terbaca, kita klik agree to go. Dan ternyata diskon yang telah kita buat sudah ada atau sudah terbaca ya. Sekian tutorial atau penjelasan cara membuat diskon skema yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hai, perkenalkan, nama saya Ariel Putra Wijaya Damula dengan NIM 68/2019-011. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat business partner. Yang pertama, kita akan pergi ke menu business partner. Setelah itu, kita klik new record. Di sini saya sudah mempunyai data untuk customer, vendor, dan employee. Yang pertama kita lakukan adalah mengisi search key-nya. Karena saya sudah mempunyai customer yang juga dari Ramayana tetapi berbeda daerah, kita akan memberikan tandanya dengan kode Salatiga. Kita pilih swalayan, kita tulis deskripsi, kita isi
Selanjutnya kredit status kita pilih no credit check. Business partner grupnya kita pilih customer. Kita save. Setelah itu kita akan pergi ke menu customer. Klik customer, face rule, pilih immediate, delivery rule, kita pilih manual. Dan juga payment rule, kita pilih direct deposit. Setelah itu kita save. Kita masukkan lokasi dari customer kita. Kita klik new record. Kita masukkan alamatnya. Selanjutnya kita pilih ID. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita akan membuat vendor. Nah, kita klik lagi new record. Search-nya kita tulis screen namanya. Masukin deskripsinya. Setelah itu kita pilih di credit status no credit check. Business partnernya kita pilih vendor dan kita save. Setelah ini kita ke menu vendor. Kita klik vendor, payment rule, kita pilih direct deposit. Purchase price kita pilih standar. PO payment kita pilih immediate. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita menentukan lokasi dari vendor. Kita klik new record. Kita masukin namanya. Masukin alamatnya. Ya. Negara Indonesia. Itu masukkan nomor telepon. Kita save. Setelah kita membuat vendor, selanjutnya yang terakhir kita akan membuat employee atau karyawan. Kita klik new record. Kita masukin data karyawan.
masukin nama dari karyawan kita, deskripsi, kredit status kita pilih no credit check, business partner kita pilih employee. Selanjutnya kita save, kita ke menu customer, employee, kita centang employee, kita save. Setelah itu kita ke lokasi untuk memberikan alamat dari karyawan kita, masukkan namanya, kita ke alamat, kita masukkan harga itu. Kita klik save. Begitulah cara membuat bisnis partner berbeda yang terdiri dari customer, vendor, dan juga employee. Sekian dari praktek saya. Terima kasih. Nama saya Hendrik Fernando Suwono dengan NIM 68 2019 034. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya membuat satu user dengan dua role yang berbeda. Pertama itu kita masuk sebagai admin dalam perusahaan ini. Kita klik OK. Kita ke sistem admin, klik general rules, security, klik bagian user. Nah, di sini muncul kayak gini, kita langsung new record saja. Kita beri nama usernya itu apa, semisal Aldo. Kita isi search kayaknya Aldo. Isi passwordnya juga kita copy saja biar gampang. Setelah ini kita save. Setelah ini kita masuk ke bagian user roles dan di sini kosong, kita langsung klik new record. Nah, di sini sebagai admin kita klik save saja, lalu kita klik copy record, kita ganti sebagai user, lalu klik save. Kita lihat, nah di sini Aldo sudah mempunyai dua role, yaitu admin dan user. Kita cek apakah dia bisa masuk sebagai role keduanya atau tidak. Kita close dulu, kita log out, kita ganti Aldo. Klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat si Aldo ini dia bisa masuk sebagai admin atau user. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.